Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bapak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, sebelumnya Bapak berterima kasih atas Ananda semua telah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, mungkin ada yang ingin memimpin doanya? Oke, silakan Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda Bapak telah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, Ananda semua udah pernah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Atau mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok nih? Udah pernah mengikuti. Udah pernah? Oke, mungkin kegiatannya tahu gimana? Kayak kita bahas suatu topik gitu juga yang saya pahami. Oke, mungkin Bapak tambah lagi ya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok itu betul, tadi kita akan ngebahas satu topik. Nah ya, bimbingan kelompok ini adalah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling. Tujuannya nanti Ananda diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik, dapat melatih komunikasi Ananda semua, dan Ananda semua dapat untuk berani dalam mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Nah, itu tujuannya. Terus di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap peralihan, yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa asas atau hal-hal yang harus kita terapkan di dalam bimbingan ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan Anda semua dalam menyampaikan pendapatnya nanti secara terbuka. Apa yang Anda pikirkan, sampaikan aja. Apa yang ingin disampaikan aja. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, di dalam kegiatan ini kita menjunjung tinggi namanya norma-norma yang berlaku. Misalnya nanti Anda kalau mau mengungkapkan pendapatnya, angkat tangan terlebih dahulu, tunggu Bapak silahkan, baru berbicara. Terus nanti kalau misalnya ada teman yang lagi berbicara, jangan dipotong dulu gitu ya. Kemudian ada asas kekinian. Nah, itu topik yang akan kita bahas nanti adalah topik-topik yang sedang hangat pada masa sekarang. Nah, terus Ananda semua udah pada saling kenal? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke, kalau misalnya udah saling kenal, kita langsung aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatannya, mungkin Ananda semua ada yang ingin ke WC dulu atau mau kemana dulu? Ya, Pak. Pak, langsung aja. Langsung aja, Pak. Oke, nah di dalam kegiatan kali ini kita akan ngebahas satu topik, yaitu topiknya adalah tentang pelecehan seksual. Siapa sih yang nggak tahu pelecehan seksual kan? Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, Ananda semua, menurut Ananda semua nih, pelecehan seksual itu apa? Ada yang berani? Iya, Iris. Kalau menurut Iris, suatu tindakan yang tidak terpuji, yang tindakan seksualitas kayak memaksa, dimana salah satu pihaknya itu tidak mau gitu. Oke, ada lagi? Dan kebanyakan korbannya tuh perempuan. Korbannya banyak kan perempuan. Oke, lagi? Tadi agak kurang. Terus kayak tidak hanya dalam bentuk pemaksaan, tapi juga bentuk dari ucapan kemudian pandangan. Oke, bagus. Lagi? Udah, Pak. Oke, nah tadi udah dibilang juga bentuknya tadi ya, bentuknya mungkin ditambahin sama Aris tadi, bentuknya bukan tidak hanya tindakan aja, kayak kita ngucapin sesuatu hal yang tidak baik atau tidak berbentuk sensitif kepada lawan jenis, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Nah tadi juga korbannya adalah kebanyakan wanita. Memang pada umumnya pelecehan seksual ini terjadi kepada wanita gitu kan. Nah kemudian Anda semua mungkin udah pernah dengar pelecehan seksual itu dari mana, atau mungkin di lingkungan kalian udah ada yang pernah mengalami pelecehan seksual gitu, mungkin pernah dengar nggak? Ya. Kalau di tempat kita, Pak, ayah tiri ke anak tirinya, Pak. Oh, di tempat jelita ya? Iya, Pak. Lagi? Kalau saya, Pak, itu di kampung saya ada orang yang
orang asing gitu tuh, dia di tengah jalan nunggu cewek lewat terus kayak dipegang lah area sensitifnya. Oh iya 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 iya. Ada lagi Farhan, Setia? Enggak, sejauh ini Pak cuman dengar di berita sama di Nah. medsos-medsos aja dulu. Kalau sekitar lingkungan itu ya kebanyakan yang kayak cerita tadi Pak, air tirinya. Oke. Nah, kalau Bapak ada nih satu apa kayak kasus dia tuh di lingkungan kampus. Jadi oknum dosen dengan iming-iming kayak nilai bagus gitu kan. Nah, itu melakukan kegiatan pelecehan seksual kepada mahasiswanya dengan misalnya kayak mahasiswanya mau bimbingan atau mau minta tanda tangan gitu kan. Kebanyakan kan kayak harus dituruti dulu lah yang dimau sama dosennya dulu baru dikasih gitu kan. Nah, Bapak juga mau nanya nih, penyebab orang yang ngelakuin pelecehan seksual itu ada nggak yang kalian tahu? Penyebab orang mungkin pelakunya sampai melakukan tindakan pelecehan seksual. Salah satunya mungkin tontonan yang tidak baik yang merusak isi otak. Betul. Ada lagi? Itu sih Pak, setuju sama Riris. Nah, mungkin Bapak tambahin ya kayak penyebab dari beberapa pelaku yang mungkin sampai melakukan pelecehan seksual itu selain yang dibilang Riris tadi, menonton hal-hal yang tidak senonoh sampai merusak pola pikir gitu kan, sampai pola pikirnya itu tidak rasional. Nah juga karena jabatan, paham kan, karena jabatan. Nah mungkin kayak dia ngerasa dia tuh punya jabatan tinggi gitu kan, orang banyak yang membutuhkan dia sampai kayak dia tuh kayak semena-mena gitu kan. Nah, terus karena pendidikan juga, saking tingginya pendidikan dia sampai kayak mau memanfaatkan orang yang sekiranya masih pemikirannya itu masih kayak awam gitu. Jadi kayak kita tuh jadi kayak dia tuh membodoh-bodohi orang itu gitu kan. Nah juga mungkin karena apa ya, karena dendam masa lalu, pengalaman masa lalu. Nah itu juga bisa menjadi faktor utama orang-orang melakukan pelecehan seksual itu. Nah Bapak juga mau bertanya, menurut kalian ada nggak sih cara atau upaya untuk kita menjaga diri kita sehingga tidak melakukan atau bahkan tidak sampai terjadi pelecehan seksual kepada kita? Ada nggak? Kalau menurut kita Pak, kalau dari sisi perempuannya, kalau bisa aja pakai pakaian tertutup atau jangan membentuk atau ketat gitu biar nggak memancing pandangan pelakunya Pak. Lagi? Kalau Redis ya dikatain cerita, jaga pakaian, jaga sikap juga, Sikap. jaga tahu batasan laki-laki dan perempuan itu ada batasannya. Lagi? Mungkin dari pihak laki-laki Kalau untuk yang laki-laki. Kalau dari Farhan sih Pak, faktor lingkungannya juga Pak. Jadi yang cewek juga harus tahu dari mana lingkungan yang baik buat dia, lingkungan yang nggak baik buat dia Pak. Lagi? Setuju Pak. Setuju. Nah mungkin Bapak tambahin ya, tadi kan umumnya dibilang kayak ngejaga pakaian, ngejaga tingkah laku. Nah Bapak tambahin kayak kita ngejaga lingkungan, ngejaga lingkungan di mana kita berada, ngejaga diri juga. Kalau misalnya kayak kita pulang sendirian atau pergi kemana-mana sendirian, itu kita usahain jangan sampai larut malam. Atau enggak kita kalau diajak keluar, ya anggaplah kalau misalnya kayak kita punya pacar, diajak keluar sama pacar sampai kemana gitu kan, jauh atau enggak mungkin tempatnya yang sepi. Nah itu kita harus ngejaga diri kita juga, jangan mau gitu kan. Karena sekalipun kita ngejaga diri kita, ngejaga pakaian kita, ngejaga perilaku kita, kalau ada kesempatan, nah itu bisa aja kejadian. Karena kejahatan tuh bukan karena ada kemauan, tapi ada kesempatan. Dari ada kesempatan itu baru muncul maunya gitu kan. Nah itu tadi. Nah mungkin tadi kita udah ngebahas banyak juga. Udah pada capek belum? Lumayan Lumayan, Pak. Pak. Lumayan. Oke. Nah karena udah capek, kita ada ngadain satu games ice breaking untuk kita tidak capek lagi, biar kita bisa fokus lagi. Nah nama gamesnya ini adalah kita berpasangan depan-depanan aja. Nanti tangannya salah satunya di depan gini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Coba. Nah gitu.
cluenya adalah ganjil genap. Nah, Ananda semua harus milih Ananda itu ganjil apa genap. Coba dipilih dulu. Sini Genap. ganjil. Genap. Oh, sini genap, sini ganjil. Nah, jadi instruksinya adalah kalian harus fokus dengan pertanyaan Bapak. Nanti Bapak ada ngasih tambah-tambahan. Tambah-tambahan kayaknya mudah kali nggak sih? Apa mau Pak. kalian? Mau kalian. Coba, Pak. Perkalian. Nah, nanti perkalian hasilnya itu kalian tentukan. Itu genap apa ganjil. Kalau misalnya hasilnya genap, yang tim genap mukul tangan yang ganjil. Yang ganjil harus ngehindar. Gitu juga sebaliknya. Kalau hasilnya ganjil, yang tangannya yang tim ganjil mukul tangan yang genap. Genap menghindar. Oke, kita mulai ya. Kita percobaan dulu. 3 dikali 3. Ganjil mana? Ganjil, kita ngin. Ganjil 9. Ya. Oke, kita ulang. Sini ganjil, sini genap ya. Sini genap, Pak. Oh, sini genap, sini ganjil. Iya. Oke. Iya kan? Sini genap. 5 dikali 3. 15. Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil lah kamu mukul. Genap yang ngehindar. Iya. Oke, belum fokus. Sekali lagi, terakhir. 3 dikali 0. 0 ganjil apa genap? Ganjil. Hah? 3 kali 0. Ganjil lah. 3 kali 0 kan hasilnya 0 kan? Iya, 0 itu ganjil apa genap? ganjil. Oke, tepuk tangan. Oke, udah semangat? Dapat, Pak. Oke, mungkin karena kita udah ngelakuin ice breaking, selanjutnya Bapak mau menanyakan tentang komitmen dari Ananda semua. Setelah pertemuan kali ini, apa sih yang bakalan Anda lakukan atau apa sih yang bakalan Anda terapkan di dalam kehidupan Ananda sehari-hari? Ada nggak? Oke, Farhan. Kalau Farhan ya sebagai cowoknya ya Pak, Farhan akan berkomitmen untuk menjaga pandangan juga, terus menghargai juga pihak wanitanya Pak. Mantap. Lagi mungkin yang pihak ceweknya nih, satu-satu deh. Oke, Jelita dulu, paling semangat. Pertama jaga pakaian, Pakaian. jaga sikap, terus kalau bisa ya bener kata Bapak tadi juga, kalau misalnya pacaran jangan mau diajak-ajak tempat jauh atau kemalaman. Oke, yang lagi? Oke, Riris. Kalau Riris, karena terkadang pihak perempuan itu juga ada ya kan menjadikan laki-laki mungkin dari ucapan dia Iya. atau pandangan dia. Jadi selain dari menjaga diri dari menjadi korban, dia juga menjaga diri agar tidak menjadi pelaku. Oke, mantap. Berarti ya? Setuju dengan pendapat teman-teman. Setuju, oke. Nah, jadi Bapak harap apa yang udah Anda sampaikan tadi tentang komitmen yang bakalan Anda pribadi lakukan itu bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, selanjutnya mungkin Bapak mau mendengarkan kesan dan pesannya deh dari pertemuan kita kali ini. Iya, Jelita. Kesannya ice breakingnya lebih seru karena lebih mengasah otak Pak untuk Oke. matematika. Untuk lebih fokus ya. Ya, Ya Pak. Pak. Mungkin pesannya untuk pertemuan selanjutnya ada lagi. Ya, Pesannya mungkin materinya kalau kita lebih dalami lagi. oke, mantap. Ada lagi? Setuju Pak. Oke, setuju. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak mengucapkan terima kasih Ananda semuanya telah turut aktif dalam kegiatan kali ini dari awal sampai akhir. Juga Bapak mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari penyampaian yang Bapak sampaikan. Bapak harap juga apa yang Ananda dapatkan kali ini bisa Ananda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum Bapak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Farhan bisa dipimpin lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farhan. Terima kasih Anda Bapak semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.